lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Seperti biasa kita sudah bersama dengan pakar hukum yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Siapa lagi kalau bukan dengan Profesor Sunarno Edi Wibowo SHM Hum. Langsung saja kita sapa, apa kabar Prof? Alhamdulillah baik-baik. Baik ya Prof. Nggih. Dan juga di studio sudah hadir Prof, teman-teman audiens dari Universitas Trunojoyo Madura dan UNESA yang nantinya juga bisa bertanya-tanya seputar topik permasalahan hukum yang hari ini akan kita bahas ataupun di luar topik Prof. Boleh ya Prof? Oh, boleh saja, ini memang edukasi hukum. Betul, dan edukasi hukum itu tidak hanya kita dapatkan dari buku kalau zaman dulu, tapi zaman sekarang juga kita bisa dapatkan salah satunya dari program Hukum di Mata Bowo. Iya, soalnya apa? Mahasiswa bisa reaktif, tahu tentang kedaulatan ekonomi, tahu tentang kedaulatan negara, tahu tentang masalah ideologi dan sebagainya. Jadi satu, jadi mahasiswa itu diberikan reaktif, jadi nggak pasif, tapi tahu gitu loh. Betul Prof. Dan salah satu ruang di mana mahasiswa juga bisa bersuara adalah di Hukum di Mata Bowo ini. Jelas dong. Oke Prof. Nah kita seperti yang kita ketahui ya Prof, beberapa waktu yang lalu kita tuh mendengar soal kisruh pembayaran royalti lagu antara pihak pencipta lagu, penyanyi, dan pihak penyelenggara acara. Mereka tuh saling tunjuk Prof siapa yang sebenarnya harus membayar royalti ke pencipta lagu. Persoalan terkait ini sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Namun beberapa penyanyi baru-baru ini mengajukan gugatan uji materi ke MK terkait pasal-pasal dalam Undang-Undang Hak Cipta, terutama untuk pasal-pasal yang menurut mereka bisa menimbulkan multitafsir. Dan ternyata lewat putusan terbarunya, MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon yang salah satunya menyebutkan bahwa MK menegaskan kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan karya dalam pertunjukan komersial berada di tangan penyelenggara acara, bukan penyanyinya. Nah, kalau Prof Bowo sendiri menanggapi hal ini seperti apa, Prof? Setuju nggak dengan putusan MK yang ini? Oke, kita ada putusan MK ya, nomor 28 tahun 2005 mengenai tentang perlindungan pencipta atau pemegang ciptanya. Nah, ketika ada penyelenggara itu harus kena royalti dikarenakan sudah ada frasenya 87, kemudian di samping 87 23 113 pasalnya ya, undang-undang ya nomor 28 tahun 2014 hak cipta. Jadi kalau dulu enggak, tapi sekarang penyelenggara itu kena royalti. Nah, kalau sampai nanti ada komplain dari cipta ya, kemudian dari pemegang ciptanya, ini bisa kena. Oke. Jadi kalau misalnya kita menyelenggarakan suatu acara, kita mengundang penyanyi yang membayar royalti kepada pencipta lagunya, itu kami sebagai penyelenggara ya Prof, bukan penyanyinya ya? Bukan, karena sudah diserahkan pada lembaga manajemen kolektif LMK, itu nantinya yang mengawasi tentang adanya royalti dan sebagainya, itu ada sebenarnya. Nah, kalau sampai ya penyelenggara di mana-mana ini kan banyak, jangankan TV ya, ada penyanyi nih, nah lagunya lagu yang cipta nggak menerima loh, akhirnya nanti bisa-bisa ya pemegang TV-nya kena ya, penyanyinya bagaimana nanti terus juga. Lah ini harus ada plus minusnya karena dilindungi oleh tentang masalah ada putusan MK. Lah putusan MK itu adalah putusan yang punya kekuatan hukum tetap. Ini sifatnya sudah final nggak Prof? Atau mungkin ada beberapa penyelenggara yang merasa keberatan masih bisa mengajukan banding lagi atau seperti apa? Oh, nggak bisa. Putusan MK itu nggak bisa banding, nggak bisa kasasi, nggak bisa PK. Putusan sudah memang punya kekuatan hukum tetap. Nah, jadi kalau sampai punya kekuatan hukum tetap, nggak bisa dikarenakan apa? Dikarenakan negara itu adalah memang Reksstat sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Dasar ayat 3. Jadi putusan MK itu putusan konstitusi. Ketika keberatan terhadap undang-undang, kok gak bayar, akhirnya dikabulkan oleh MK karena ada frasa-frasa saya sebutkan tadi. Nah, kenapa? Bisa digugat secara perdata, bisa digugat secara pidana. Nah, malah
ini membahayakan. Nah, ini yang berpikiran ketika apakah tiap hari ya pemerintah, sekolah ya di mana-mana menciptakan lagu tentang Indonesia Raya ya, yang menciptakan W.R. Supratman ini bisa kena royalti kalau sudah ada putusan ini ya, Prof? Iya, nggak bisa, negara nggak bisa. Oh, ini hak negara, nggak bisa. Kenapa? Karena sudah terikat oleh putusan MK nomor 28 tadi. Jadi termasuk lagu Indonesia Raya, Prof? Iya dong. Oke. Nah, kalau melakukan itu tanpa izin kena. Karena sudah ada putusan MK ini. Nah, tadi LMK tadi, lembaga manajemen kolektif tadi. Dan ini keputusannya sudah final ya. Dan menurut Prof Bowo memang sudah tepat dan adilkah keputusan ini? Ya, itu tergantung dari adil ndak. Jadi nantinya baik itu adalah radio, baik itu TV, baik itu nanti ada tentang hubungannya dengan penyelenggara, ada apa ya, terop atau penyanyinya, dangdut dan sebagainya, itu nanti kena. Kalau orang punya gawe loh ya, gawe terop di rumah-rumahan itu juga kena ya? Kena kalau kita mengacu pada putusan MK ini. Apapun putusan MK itu harus dilaksanakan, kena masuk ke lembaran negara. Jadi pemirsa mau bikin gawe ya atau acara hajatan di rumah pun kalau ada lagu-lagunya sebetulnya berdasarkan putusan ini kena juga ya, Prof? Juga penyelenggara. Siapa penyelenggaranya? A, B, C, D kena. Yang punya hajat itu yang kena. harus membayar royalti dari lagu-lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi yang punya hajat itu ya? Iya, soalnya melindungi penciptanya sama pemegangnya. Pemegang cipta itu dilindungi. Nah, kalau sampai ini sebetulnya semua ini nggak akan maju. Kenapa? Karena lagu-lagu nggak bisa, karena dilindungi ciptaannya. Nah, contohnya hukum di mata Bowo. Nah, itu kan nggak boleh, karena sudah ada ciptaannya. Nah, contohnya seperti itu. Prof, kalau menurut Prof Bowo, pandangan Prof Bowo gimana nih tentang posisi dan tanggung jawab penyanyi terhadap pencipta lagu secara hukum? Walaupun sekarang MK memutuskan bahwa pembayaran royalti ke pencipta lagu bukan menjadi tanggung jawab penyanyi sepenuhnya. Benar, penyanyi nggak bisa dong tanpa izin pencipta atau pembangun ciptanya. Tapi bentuk tanggung jawabnya kepada pencipta lagu seperti apa, Prof? Loh, pencipta lagu ini ketika diketahui pencipta atau pembangun ciptanya ada somasi, ditegur sama penyelenggaranya. Loh, kok nggak izin? Lagu A, lagu B, lagu C nggak izin. Ini jadi masalah. Makanya nantinya kelihatannya nanti lagu-lagu ini kembali ke lagu-lagu barat, karena lagu barat tidak ada seperti itu. Ketika tidak ada penciptanya atau penciptanya nggak mungkin protes, nggak mungkin komplain, nggak mungkin keberatan. Nggak kena ya, Prof? Nggak kena. Ya. Kalau dalam putusan MK disebutkan bahwa tanggung jawab pembayaran royalti dibebankan kepada pihak yang mengelola acara dan menikmati keuntungan komersil dengan penalaran yang wajar. Pihak yang seharusnya membayarkan royalti kepada pencipta lagu atau pemegang hak cipta melalui lembaga manajemen kolektif atau LMK adalah penyelenggara pertunjukan, Prof. Benar. Tetapi bagaimana dengan pertunjukan musik yang bersifat charity, tidak bersifat komersial? Apakah penyelenggara acara juga tetap dibebankan kewajiban untuk membayar royalti, Prof? Loh, ini bukan masalah yang berhubungan dengan apapun, dikarenakan sudah mengikat. Ada pasal 87, ada pasal 113, ada 23. Itu adalah ruang dari persoalan tentang gugatannya, persoalan haknya royaltinya. Nah, royaltinya itu makanya diserahkan ke LMK tadi, ya toh, lembaga manajemen kolektif. Nah, itu diserahkan. Nah, itu nanti dia akan mengintai ada apa dan sebagainya. Nah, itu. Nah, sekarang ini kalau mau orang mau bisnis ya, biar nantinya kalau sudah ada pengembang ciptanya, pemegang loh ya, ciptaannya ini nggak setuju atau keberatan loh, kok dinyanyikan kok nggak tanpa sepengetahuan, kena. Sanksi hukumnya apa, Prof? Pidana, Bapak, Ibu. Pidana, Ibu. Pidananya bagi penyelenggaranya
atau juga kepada penyanyinya? Nah, sama-sama penyanyinya izin dulu, penyelenggaranya juga kena, penyanyinya loh. Kok enaknya saja tanpa saya izin. Lah kalau gitu penyanyi-penyanyi bisa menyanyi semuanya. Wah, Nggak bisa. Ini kayaknya pemirsa Surabaya TV Nggak tahu ini, sedikit Kak. ada yang ketir-ketir nih. Jangan-jangan mau sudah dekat, sudah ada hari H mau menyelenggarakan hajatan, tapi bingung nih. Loh. Bagaimana prosedurnya kalau memang supaya tidak kena pidana, melaporkannya seperti apa untuk membayar royalti KLMK. ini, Prof? Lembaga KLMK. manajemen kolektif tadi loh. Ini gini loh, sejak putusan diucapkan jedok itu sudah berlaku. Sudah berlaku. Berlaku. Ya? Oke. Dan kalau misalnya seperti yang Prof Bowo bilang tadi hajatan aja kena yang di rumah-rumahan yang teror-teror. Lalu bentuk pengawasan dari LMK seperti apa, Prof? Apakah LMK akan melihat satu-satu setiap hajatan yang ada di seluruh Indonesia atau gimana nih, Prof? Ya, saya nggak tahu itu adalah domain dari LMK juga, ya toh. Kenapa? Karena LMK itu kan juga punya anggota-anggotanya. Tapi saya kira lebih baik izin daripada nanti bermasalah. Kalau bermasalah ini berapa sih memberikan tentang royaltinya berapa sih? Nah kalau gitu nggak ada perlindungan bagi yang punya royalti. Jadi bisa saja sekarang itu penyanyi ini bisa suram juga. Jadi menurut Prof Bowo dengan adanya putusan MK ini juga bisa memberi kesuraman nih sama penyanyi atau gimana? Suram. Jadi penyanyi nggak bisa saya naik sendiri. Ciptanya A, B, C, D dilakukan. Padahal untuk komersial ya. Padahal di satu sisi ini penyegaran juga sebenarnya untuk penciptanya ya. Iya. Kecuali kalau dia menyanyi di kamar mandi tidak ada masalah, nggak terdengar ya kan. Kalau sampai ditonton semua, nah ini kan merugikan. Jadi yang kena yang terutama adalah yang tujuannya untuk komersil, seperti itu, Prof. Iya dong. Lah, kan yang menciptakan kan itu berpikir juga. Pemegangnya ya. Kalau itu terus-terusan bisa-bisa yang penciptanya nggak dapat hak, kemudian di samping penciptanya nggak dapat, pemegang ciptanya nggak dapat. Lah dapat apa? Karena lagu itu seringkali untuk komersial di mana-mana. Wah, ada dikatakan di lapangan menyanyikan lagu sambil berjoget-joget lah, itu baru kena itu nanti. Penyelenggara siapa? Penyanyi siapa? Oke, jadi seperti kalau salah satunya juga dulu biasanya untuk pemilu atau pilpres ngundang artis-artis itu Aman, tapi sekarang enggak. sekarang Sejak sekarang ini enggak. Oke. Sejak hari ini kita sampaikan ini pertama kali kita nyampaikan tentang ya royalti, tentang hak cipta karena diputus MK dengan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, ya sudah ada kepastian di dalam putusan MK nomor 28 tahun 2025 ini segala sesuatu yang hubungannya apa yang saya sampaikan ketika lagu-lagu digunakan dalam bentuk komersial ya, komersial loh ya. Contohnya saya menyanyi, kan saya dapat uang. Penyelenggaranya dapat uang juga. Jadi harus ada bagian dari haknya sang pencipta. Haknya dimasukkan ke dalam benar. situ. Tapi Prof, kan ini juga menjadi pro kontra karena Iya. sebagai penyelenggara tentu harus mengeluarkan budget yang double-double. Iya. Kalau sebelumnya hanya membayar untuk penyanyinya, sekarang juga harus membayar untuk penciptanya. Seperti apa Penciptanya. tanggapannya Prof? Tapi tahan dulu karena Iya. kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap Iya, bersama iya. kami di Hukum di Mata Bowo. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Sepertinya Prof belum kelar nih masalah royalti, tapi terakhir memang sudah ada keputusan MK bahwa memang setiap penyelenggara yang ternyata harus bertanggung jawab untuk membayar kepada penciptanya. Nah tadi seperti pertanyaan yang sudah sempat terputus di segmen pertama, Prof, katanya
memang sekarang penyelenggaranya yang harus membayar. Tapi kan di satu sisi penyelenggara akhirnya ada pro dan kontra, merasa kok double-double sudah harus bayar untuk penyanyinya, bayar juga ternyata royalti untuk penciptanya. Seperti apa tanggapannya Prof Bowo? Sudah ada pasal ya, ada pasal 9, ada pasal 23, ada pasal 87, ada pasal 23 Undang-Undang 28 tahun 2014 dikuatkan oleh putusan MK ya nomor 28 tahun 2025. Jadi itu setiap orang, siapa saja menyelenggarakan ya tentang hubungannya dengan hak ciptanya atau kemudian penggam ciptanya nyanyi ini, itu harus, tapi hubungannya dengan ekonomi, hubungannya dengan bisnis, itu harus bayar. Ketika nggak bayar, nanti terkena persoalan. Ada sanksi pidananya, Prof. Nah, penyanyi nggak bisa dia ngomong menyanyi sembarangan. Penyelenggara juga tidak bisa menyelenggarakan tanpa juga membayar royalti. Ada sanksi pidananya ya. Nah, tapi ada pendekatan registrasi gratis nada. Tapi kalau nggak ada pendekatan, bisa nanti dilaporkan seperti itu. Oke. Memang gunanya ada frasa-frasa itu masih ada toleransi. Tapi sejak diketuk sebetulnya persoalan itu sudah ada kan, undang-undang yang saya sampaikan tentang 28 tahun 2014 sudah ada sanksinya. Tapi belum ada kekuatan. Tapi sekarang dikuatkan dengan putusan MK. Maka ini keberanian dari sini. Jadi sudah final dan berkekuatan hukum tetap ya, iya. Prof. Nah, kalau kita bicara tentang perlindungan konsumen, Prof, sebenarnya kan dalam kasus kisruh terkait royalti lagu ini siapa menurut Prof Bowo yang paling dirugikan, Prof? Ya, sebetulnya kalau itu sebetulnya kita bertentangan. Ini konsumen, ya toh. Konsumen itu adalah merupakan satu bagian dari setiap orang ya, dengan melanggar undang-undang konsumen berarti kena juga double. Tapi ini ada spesifiknya, ada putusan MK-nya, tapi tidak terkait undang konsumen, tapi terkait dengan adanya royalti ya, terlepas ya. Jadi ini sudah spesifik, jadi tidak bisa dicampur adukan. Meskipun ada konsumen kena, tapi tidak mengikat. Tapi ini sudah mengikat. Kenapa? Karena bisa saja kalau dulu orang ogah-ogahan untuk bayar tentang royalti, tapi sekarang ini baru kuat. Maka yang saya sampaikan tadi, apa bisa ya? Padahal ragunya Indonesia Raya ini setiap saat didengungkan, tadi saya sampaikan. Nah, ketika dia hak ciptanya, ahli warisnya ya meminta bantuan pada lembaga manajemen LMK ya, itu bisa terjadi, meminta pada negara, meminta pada siapa yang membunyikan itu. Nah, ini menjadi satu kontradiksinya di sini. Apakah itu bagian untuk negara, tapi setelah undang-undang ada dasarnya, ada legalitasnya, ada konstitusinya, baru bisa ahli warisnya meminta, itu bisa. Oke. Jadi setiap ada perayaan 17 Agustus, bagaimana? Salah satunya lagu Indonesia Raya itu juga terkena royalti sejak adanya putusan MK ya. Karena nggak masuk ke dalam undang-undang. Oke. Kalau masalah royalti sudah masuk ke dalam undang-undang, yaitu dikuatkan oleh MK. Oke. Kalau menurut Prof Bowo, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah agar polemik royalti lagu ini bisa mencapai kesepakatan yang adil? Nah, itu ada RJ-nya tadi ada, sebelum ada pendekatan RJ kan, ayolah bayar itu. Kalau sudah sana oke, tidak ada masalah kan, ada perdamaian, ada dananya. Tidak sampai maju ke ranah pidana. Baik perdata maupun pidana. Oke. Tapi seperti yang tadi Prof Bowo juga sempat singgung di segmen pertama, bahwa salah satunya juga untuk yang bikin hajat di rumah-rumah itu kan juga nantinya akan terkena royalti. Tapi kan tidak semua masyarakat mau membayar royalti karena merasa memang pengeluarannya sudah banyak. Nah, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa memang ada hak dari pencipta lagu yang harus dibayarkan melalui royalti ini, Prof? Iya, ini memang belum disosialisasikan tentang putusan MK ini. Jadi seharusnya masyarakat ini harus sosialisasi dulu baru tahu. Karena belum tahu. Menurut Prof, sosialisasinya sudah oke atau belum nih, Prof? Belum, ini baru diketok. Ini baru sejak diputuskan, sejak dibacakan sudah berlaku. Masyarakat belum tahu.
Jangan-jangan baru pertama dengar di hukum di mata bawah ini ya Prof ya? Nah, masyarakat ini ada edukasinya, makanya jangan terlupakan ketika jam 8 malam sampai jam 9 hukum di mata bawah itu menyeluruh. Ya, jadi bersifat universal dalam hukum. Jadi hukum saja masuk. Karena hukum di mata bawah. Berarti apa? Semua hukum masuk. Gak peduli itu tata negara, gak peduli itu tentang hak cipta, gak peduli itu perlindungan konsumen, gak peduli itu KUHP, semua ada pembahasan di sini. Segala bentuk edukasi semuanya bisa ditemukan di hukum di mata bawah. Oh, itu rugi loh, itu rugi. Dikarenakan mohon maaf ya, nggak riak ya, dikarenakan Surabaya TV itu ya diselenggarakan di sini sebagai program loh ini. Nah, tapi untuk siapa sih program ini? Bukan untuk Surabaya TV, bukan untuk saya, tapi untuk edukasi masyarakat yang tidak tahu hukum. Nah, masyarakat masih tahu hukum. Contohnya seperti apa yang kita bahas hari ini? Tidak tahu. Nah, kalau ada teror besar-besaran, akhirnya nanti kasihan juga penyelenggaranya, penyanyi juga nanti akan mendapat laporan juga. Nah, penyanyinya sekarang penyanyi nggak seperti dulu, nyanyi sembarangan, tapi harus memang, nah harus kerjasama, ada MOU dengan ya, penyelenggara ya, lembaga Prof. manajemen kolektif. Oke. Ini adalah ilmu baru yang juga mungkin buat masyarakat dan pemirsa setia Surabaya TV yang belum pernah dengar juga, salah satunya Anda juga bisa dengarkan di Hukum di Mata Bawah. Dan itu Prof juga akan kita konfirmasi langsung dengan teman-teman yang sudah hadir di studio Prof, yang juga mau bertanya-tanya seputar topik permasalahan hukum yang kita bahas hari ini ataupun di luar topik. Boleh ya Prof? Saya juga penyanyi. Kenapa Prof? Itu kalau ada di LMK bukan satu lagu. Lagunya itu harus berapa gitu loh. Kalau satu lagu loh, lagunya lain enggak dan sebagainya. Ini juga meresahkan juga bagi penyanyi. Penyanyi juga enggak saya nanya sendiri menyanyi lagu-lagu yang ciptaannya sudah ada ciptaannya. Kan penyanyi gampang, penyanyi kan menyanyi segala macam lagu-lagu. Penciptanya banyak, berbeda-beda lagu juga ya Prof. Kalau sudah, oh saya nanti akan menyanyi lagu A, jadi sekarang selektif juga untuk menyanyi seperti itu. Oke, baik. Jadi ini sudah ada warning ya dari Prof Bo, baik untuk penyanyi, penyelenggara, semuanya sekarang sudah ada aturannya dan berkekuatan hukum tetap melalui putusan MK. Seperti itu ya Prof? Prof, ini ada di studio teman-teman yang mau tanya-tanya, teman-teman mahasiswa dan juga teman-teman dari SMK. Ada yang dari Universitas Trunojoyo Madura, ada yang dari UNESA, ada yang dari SMK Negeri 1 Surabaya. Mau tanya-tanya tentang topik hari ini ataupun di luar topik boleh ya Prof ya? Boleh. Oke, pertanyaan pertama silakan. Baik Prof, perkenalkan nama saya Eleonora Rohmatullah Kusaini Putri dari Universitas Trunojoyo Madura Prof. Nah pertanyaannya Prof, polemik royalti lagu sampai saat ini masih menimbulkan kebingungan di lapangan. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan dengan aturan yang jelas, apakah Prof melihat adanya ancaman jangka panjang bagi perkembangan industri musik nasional? Dan apakah kondisi ini bisa membuat ruang publik semakin takut menghadirkan pertunjukan musik sehingga membatasi kreativitas dan kebebasan berekspresi para seniman? Terima kasih Prof. Alhamdulillah, ini pertanyaan yang cakep sekali. Gimana Prof? Betul, itu salah satu yang ditakutkan juga oleh masyarakat dan pemirsa setia Surabaya TV juga. Nanti takut nih mau menyelenggarakan acara atau mau membuat acara yang ada musik-musiknya Prof. Iya, inilah menjadi kontradiksi, menjadi ini yang kasihan juga. Ya orang punya gawe ya, mau menyelenggarakan nanti kena lagu-lagunya dan sebagainya ya toh. Nah, ini menjadi kreasinya bagaimana? Nah, tergantung pada nanti kementerian ikut campur, pemerintah bagaimana untuk ini. Tapi ini sudah diketuk loh ya. Putusan diketuk bagaimana? Nah, MK itu padahal MK itu bertentangan dengan pasal 28. Sebetulnya yang bertentangan ini ketika masyarakat, penyanyi, penyelenggara dia menyelenggarakan itu salah, hak sama sebenarnya. Ini Undang-Undang Dasar pasal 28. Tapi yang jelas ini apa yang disampaikan memang benar. Ini kalau bagaimana nak? Ini campur tangan pemerintah bagaimana? Berarti pemerintah harus MOU sama LMK. Kalau nggak MOU nanti jadi persoalan yang lain-lainnya. Jadi pemerintah juga harus hadir. Kalau nggak hadir,
nanti kasihan untuk kedepannya maksud saya, benar. Oke. Nah. Kalau menurut Prof Bos sekarang pemerintah sudah hadir nggak, dan MOU yang Prof Bo maksud tadi sudah ada atau masih perlu dibentuk atau diperbarui lagi? Belum ada ini. Ini persoalan baru hangat-hangatnya kan. Oke. Baru diputus kok. Jadi sesegera mungkin harus segera dibuat ya Prof ya? Segera itu. Nah inilah makanya dari apa yang judul hari ini ya, konten hari ini adalah merupakan satu bagian untuk edukasi yang masyarakat nggak tahu. Masyarakat nggak tahu hukum. Masyarakat kalau menyelenggarakan ya rame-rame ada penyanyi A, B, C, D, nggak tahu. Baru tahunya kalau sudah nanti malam membuka channel Surabaya TV baru ngerti. Oke, jadi berapa ya jangan sampai pemirsa setia Surabaya TV karena ketidaktahuannya ternyata tiba-tiba kena pidana, kena berurusan dengan hukum seperti itu ya Prof ya? Iya. Oke, baik Prof, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, boleh ya Prof ya? Monggo. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fitriana Nafa dari Universitas Negeri Surabaya. Jadi Prof, apakah keputusan MK mengenai royalti ini tepat atau justru berpotensi menakut-nakuti pelaku usaha kecil atau seniman yang baru merintis nih Prof? Karena seperti yang kita tahu bahwa seniman yang baru merintis ini belum memiliki lagu atau karyanya sendiri. Dan bagi mereka yang baru merintis kan belum tentu mereka mengurus MOU gitu Prof. Terima kasih. Oke, baik sekali. Ya, Pertanyaannya gimana Prof? Ada plus minusnya juga. Betul. Orang baru muncul kreatif, mau ini ada ketakutan Kan juga. nggak bisa ada keraguan, keputusan yang bisa memuaskan semua pihak ya Prof? Iya, kasihan juga. Orang-orang berkreasi, mau menyanyi dan sebagainya tidak bisa. Contohnya dia menyanyi ketika ada di panggung, ya toh, itu ketakutan dikarenakan nanti terkena persoalan royalti. Kenapa? Karena sudah diputuskan MK. Nah MK itu putusannya sudah tidak bisa diapa-apakan. Kenapa? Karena ini dianggap melanggar pasal 28H Konstitusi. Nah, dianggap ini adalah pekerjaannya, profesinya, hak ciptanya itu gak dihargai, apalagi pembangunan ciptanya. Nah itu makanya sebetulnya dengan putusan MK ini sebetulnya untuk menutup suatu kreasi, tapi jelas ini tangan dari pemerintah harus hadir supaya nanti bagaimana ini jalan baik, harus ada kerjasama antara LMK ya, sudah disampaikan tentang masalah pencipta dan megangnya ke LMK ya. LMK dengan pemerintah, jadi harus ada kerjasama sehingga untuk membangun kreasi seperti itu. Kreasi apa? Orang-orang mau muncul sebagai punya bakat penyanyi, sekarang kan terhambat, nggak bisa. Kecuali dia sebagai seniman-seniman yang untuk menyanyi-nyanyi ini kan nggak seperti dulu lagi. Apalagi ya, katakanlah dia ingin di karaoke. Karaoke juga kena royalti juga. Pemilik karaoke-nya ya Prof? Iya, penyelenggara lagu-lagu kan jangan sampai seperti ini, ya toh. Oke. Nah boleh, ya toh. Nah dari situlah sekarang ini sebetulnya ada bagi pencipta ini lebih apa menyanyikan lagu ini, saya nggak terkenal juga. Kalau coba lagunya katakanlah penyanyi A, terus nanti dilakukan oleh semua, kan ngetop. Tapi bisa nggak ngetop? Paling ya didengarkan dia kamar mandi, bisa-bisa ya kan. Oke, baik. Baik, terima kasih Prof. Semoga sudah menjawab ya atas pertanyaan yang tadi. Baik, pertanyaan selanjutnya silakan. Ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Prof. Sebelumnya perkenalkan saya Galuh Cynthia dari Universitas Trunojoyo Madura. Izin bertanya Prof, mengapa masih banyak pihak yang menganggap bahwasanya penggunaan lagu tanpa izin adalah hal yang wajar Prof? Padahal secara hukum ada hak ekonomi pencipta yang harus dilindungi. Apakah hal ini merupakan wujud dari kegagalan edukasi hukum Prof? Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik sekali pertanyaannya ini. Lagi-lagi tentang edukasi Prof. Iya, semua ini masyarakat ini nggak tahu hukum. Apalagi ya ini nggak pernah didengar, ya tahu nggak familiar tentang undang-undang ya, mohon maaf ini 28 tahun 2014 ini hak cipta hanyalah sebagai salah satu bentuk-bentuk harus diedukasi sebetulnya. Nggak tahu masyarakat, bagaimana bisa tahu ini komersial dan sebagainya. Ya ini sesuatu peristiwa yang dulu sekarang keganjal oleh putusan MK.
Nah, menguatkan tentang undang-undangnya. Dengan demikian, maka apa yang diuji adalah pasal 87, 113, pasalnya ya, pasal 9, ya toh, pasal 23. Ini menentukan tentang hal equal, tentang hak ya pencipta maupun pemegang penciptaannya, itu haknya sebetulnya. Oke. Nah, kenapa dianggap dianggap apa? Itu adalah semua pekerjaan yang mengganggu pekerjaannya. Maka pasal 28 ya Undang-Undang Dasar itu dikuatkan dengan apa yang saya sampaikan, pasal-pasal tentang hak cipta tadi. Maka itulah yang menjadi persoalan. Jadi kalau dengan demikian ini memberatkan juga sebetulnya. Kalau dulu sih nggak ada masalah, nyanyi apa saja kreatif. Kalau sekarang nggak bisa kreatif karena harus berhubungan dengan royalti dan beberapa juga yang langsung berhubungan dengan hajat hidup masyarakat seperti yang membuat acara dan lain sebagainya, kan mungkin awam atau baru saja mendengar tentang ini. Apakah menurut Prof bahwa memang sosialisasi dari pemerintah kurang tentang hal ini? Tapi tahan dulu Prof, karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami dalam Hukum di Mata Bowo. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Lagi-lagi masih soal royalti Prof. Tadi seperti yang sudah saya bilang di segmen 2 Prof, mungkin beberapa dari pemirsa setia Surabaya TV yang baru mau mengadakan hajatan atau sudah mengadakan hajatan kemarin-kemarin baru mendengar nih ternyata kebijakannya salah satunya kalau memang mau menyelenggarakan sebuah acara dan membawakan lagu, penyelenggaranya harus membayar. Tapi kan karena ini agak sedikit awam, apakah menurut Prof bahwa sosialisasi dari pemerintah ini kurang atau seperti apa nih Prof? Memang sebetulnya kurang, khususnya masalah hal-hal ini, masalah hukum. Kalau di daerah itu ada kanwil ya, masalah hukum dan hak. Kemudian di daerah juga harus ada ya, kemudian di pusat ada, atau di TV juga, atau di mana-mana, di radio, di mana-mana itu enggak. Nah, ini tidak harus disosialisasikan ya Prof, karena jangan sampai karena kita nggak tahu justru malah kita jadi berhadapan dengan hukum, seperti itu ya Prof ya? Ya memang sejak diputuskan dia berhadapan dengan hukum, makanya penting sekali hal ini. Kenapa ya? Karena keputusan MK itu sejak dibacakan sudah berlaku. Itu yang menjadi persoalan. Kalau undang-undang kan masih ada salah satu yang berhubungan, masih adanya sosialisasi ya toh, nggak bisa dari A B C D kan itu. Kalau putusan MK itu enggak langsung, dan begitu diputuskan langsung berlaku dan berkekuatan hukum tetap final ya Prof ya? Final. Contohnya ada kalau nggak salah wakil presiden dulu ya kan MK kan nggak bisa kan berlaku kan, apapun berlaku, nggak bisa di otak-atik itu harus ada putusan MK itu. Oke, baik Prof. Sekarang kita mau beralih ke pertanyaan Prof. Boleh ya Prof? Karena beberapa teman di studio juga ada pertanyaan lagi, baik yang terkait topik ataupun tentang di luar topik. Kita kasih kesempatan lagi ya Prof ya? Iya. Silakan waktu dan tempat kami sediakan. Baik, saya kembali lagi Prof. Izin bertanya ya Prof, terkait di luar topik nih Prof, yang saat ini sedang hangat-hangat diperbincangkan tentang kasus Matel yang kemarin sempat viral di Jakarta Selatan. Ada debt collector yang dikeroyak oleh polisi sampai meninggal 2 orang. Nah Prof, apabila debitur sudah menunggak terlalu lama, itu bagaimana prosedur penagihannya secara hukum Prof? Karena diketahui debt collector tersebut melakukan secara intimidatif sehingga memunculkan emosi Prof. Terima kasih. Oke, ini topik yang menarik juga Prof, dan tentu banyak sekali mungkin pemirsa Surabaya TV yang juga relate ya. Gimana nih Prof? Ya, nah inilah apapun bentuknya, ketika barang itu apa barangnya dari
leasing dan sebagainya, ketika dirampas itu sudah perampasan. Sebetulnya prosedurnya merampas di tengah jalan tuh boleh nggak sih, Prof? Nggak boleh sebetulnya. Nggak boleh Nggak kan, Prof? boleh, itu Oke. harus ada hubungannya pemberitahuan pada Polri dulu lah, baik di tingkat Polda, baik di tingkat Polres, kan gitu. Nggak bisa, polisi tidak berani ngerampas. Ketika perampasan itu masuk pasal 368, ancamannya bahaya, atau perampokan 365. Bisa masuk ke Bisa perampokan masuk ya, ke Prof? perampokan. Oke, nah kalau pemirsa setia Surabaya TV selaku debitur misalnya mengalami hal serupa, apa yang harus dilakukan, Prof? Nah, Tiba-tiba di jalan dicegat sama Matel gitu, Prof? iya. Nah, kalau sampai tahu kuncinya sama kuncinya sama STN-nya dibawa, Iya. terus lapor polisi, terus identitasnya yang merampas dibawa, berarti perampasan kan? Perambasan, perampokan Iya. ya, Prof? Jadi seringkali jangan sampai persoalan-persoalan ini, ya Polri jangan sampai ada kerjasama dengan debt collector lah. Nah, kalau kerjasama contohnya ya nanti didampingi polisi untuk merampas, tapi harus pemberitahuan. Jangan sampai nggak pemberitahuan. Kenapa? Segala sesuatu yang bentuk penyitaan itu harus seizin oleh pengadilan. Apalagi persoalan ini adalah perjanjian. Jadi harus ada surat dari pengadilan kalau memang mau merampas seperti itu, Prof? Ada surat, gak serta-merta. Selain itu apalagi, Prof, prosedur yang seharusnya dipenuhi dulu oleh bagian penarik atau Matel ini sebelum melakukan penagihan? Itu harus gugatan lah, gugatan di pengadilan untuk supaya ini disita atau minta penyitaan dari pengadilan. Setelah ada penyitaan surat baru bisa sitaan gitu loh. Jangan sampai dia tidak bawa apa-apa, tahu-tahu merampas. Merampas nanti apa? Nah, masyarakat ini kan nggak tahu-tahunya ini merampas. Nah, kalau dia teriakkan maling, perampok, malah hancur semua, bisa dibakar dan sebagainya. Maka harus hati-hati. Nah, oleh karena itu harus ada hal-hal ikhwal bagaimana regulasinya ini sudah ada, yaitu nanti 2 Januari ada KUHP yang baru. Ini harus diperhatikan, jangan sampai nggak diperhatikan nanti apa. KUHP dan KUHP adalah formil yaitu dan materialnya ini kan, ya formilnya sudah ada, material sudah ada, ini disesuaikan. Formilnya adalah KUHP-nya, materialnya adalah KUHP-nya, ya toh. Nah, oleh karena hukum-hukum yang sudah disampaikan ini harus dipatuhi, jangan sampai nantinya DJ-nya ini sembarangan, akhirnya mati semua, akhirnya ramai semua lah. Dengan demikian leasing itu juga harus hati-hati, jangan sampai terjadi seperti ini. Kenapa? Karena terus terang aja persoalannya ekonomi sekarang ini lagi nggak baik-baik saja. Makanya banyak orang nekat. Apalagi nanti orang-orang yang kena dampak banjir sama longsor yang di Aceh maupun di Medan maupun yang di Padang itu, karena segala semua. Kenapa? Sudah terdesak dengan ekonomi ya, Prof. Ekonomi kan keadaan bencana. Benar. Jadi tadi seperti yang Prof Bo sudah sebutkan, karena sudah ada korban jiwa juga, tentu kan harus menjadi pembelajaran terutama untuk pihak leasing juga. Menurut Prof Bo, apa hal utama yang harus diperbaiki dan menjadi pembelajaran supaya hal serupa nggak terulang, Prof? Seharusnya melewati pengadilan lah, atau kepolisian. Setelah dari pengadilan ke kepolisian. Kepolisian apa? Supaya kepolisian itu hanya mendampingi. Dia ya. Tidak bisa. Ini adalah perjanjian. Kecuali barangnya itu kan barang utang. Ternyata dijual pada orang, itu pidananya masuk. Oh, itu ada pidananya kalau itu memang. Ini ini barang yang ada hubungannya, ini agak susah. Makanya seringkali ya kalau leasing-leasing ini memang diperhatikan ketika wah ini jangan-jangan lawyer ini yang jangan nanti masalah ya kan. Wah. Jadi prosedural lah ya harusnya ya. Iya. Baik, silakan pertanyaan selanjutnya, boleh. Izin bertanya kembali untuk Kak Angel dan juga Prof Bowo, masih soal kasus Matel yang mengakibatkan 6 anggota Polri hingga ditahan. Diketahui bahwa saat ini ke-6 anggota Polri tersebut sedang menjalani sidang etik, Prof. Lantas apakah sidang etik Polri benar-benar dapat digunakan sebagai instrumen penegak keadilan? Atau justru berpotensi menjadi tameng institusional
bagi pelanggaran pidana oleh aparat? Terima kasih, Prof. Oh, Ya. Oke, Prof. Memang di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri itu nanti ada namanya Perkapnya, Peraturan Kapolri untuk sidang etik. Pertama, ketika etiknya salah, mesti diberhentikan yang dengan tidak hormat. Kemudian sampai itu kembali lagi dia akan disidang kena pembunuhan. Ketika ada korban yang meninggal, tetap itu nanti ada hubungannya. Berarti apa? Berarti dengan kekerasan menimbulkan suatu kematian. Jadi apa? Jadi nantinya ada pasal 338 KUHP, ada pasal 351, 170 dan sebagainya nanti akan terjadi. Mesti ini nantinya akan diproses secara hukum. Nggak mungkin langsung setelah kode etik dia proses hukum. Kenapa? Karena Polri adalah juga bagian dari sipil juga. Seperti itu. Oke, baik. Baik, pertanyaan selanjutnya, silakan, waktu dan tempat kami sediakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Yuliana Kartika dari Universitas Negeri Surabaya. Izin bertanya, Prof, masih terkait dengan kasus yang tadi ditanyakan oleh teman-teman. Akibat tewasnya debt collector tersebut, ada beberapa oknum yang menggagas adanya balas dendam dengan membakar belasan kios dagang warga yang tidak bersalah. Nah, apakah tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai keterlambatan aparat dalam merespon kejadian sehingga kerusuhan meluas, dan bagaimana langkah kepolisian untuk mengusut pelaku pengeroyokan sekaligus pelaku pembakaran kios tersebut? Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Bagus. Jadi karena ada rentutannya ya, Prof. Jadi ketika memang Matelnya ini tewas, dibunuh, akhirnya teman-temannya solidaritas sesama Matel melakukan aksi balas dendam, membakar kios-kios di sekitar yang memang nggak ada hubungannya, tapi akhirnya kena dampaknya. Gimana tuh, Prof? Lah ini namanya main hakim sendiri kan. Lah ini kena masalah juga ini. Dia tahu DJ-nya juga kena masalah, membakar dengan begitu. Wah, akhirnya nanti semua itu harus dipanggil untuk penyidikan. Soalnya apa? Ada pembakaran rumah-rumah dan mobil dan kendaraan semua dibakar semua. Lah pembakaran ini ada hubungannya dengan pengurusan. Pasalnya 170 KUHP. Jadi bisa kena pidana semua. Bisa Kenapa? kena semua ya, Prof, iya, ya? ancamannya dikenakan di dalam pasal 21 KUHP. Nah, ketika ada hubungannya lebih dari 5 tahun atau pasal perkecualian, bisa kena, anggap ini beramai-ramai merusak, ya kan? Jadi kena pasal 170 dan 46, ya kan? Nah, seperti itu. Sehingga siapa yang bakar semua itu, baik, nggak perlu peduli, ini polisi harus tuntaskan, sehingga di mata masyarakat polisi itu bergerak, jangan sampai membiarkan. Kalau membiarkan, polisi kena kode etik juga, karena polisi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 melayani, melindungi dan mengayomi. Oke, baik. Sekali lagi mungkin terakhir, Prof, apa tipsnya mungkin kepada pemirsa setia Surabaya TV, salah satunya yang saat ini mengalami kisah yang sama, menjadi debitur, seperti apa, Prof, agar tidak was-was ketika memang masih ada tunggakan tapi di jalan takut tiba-tiba dihadang, Prof? Harus ada dua ini, baik kreditur maupun debitur. Iya. Kreditur janganlah ketika nggak bayar 3 bulan langsung dirampas. Oke, ada prosedurnya. Seharusnya ya. harus ada toleransi. Debitur juga gitu, ketika utang harus dibayar. Dibayar, betul. Jangan sampai nggak dibayar, utang ya tetap utang. Nggak ada utang itu nggak bayar. Harus ada kesadaran ya, Prof. Punya menghargai hak dan kewajiban, baik selaku debitur maupun kreditur. Oke, baik sekali. Sekarang kita masih ada pertanyaan lagi ya, teman-teman. Silakan, waktu dan tempat kami sediakan untuk pertanyaan selanjutnya. Permisi Prof Bowo, izin bertanya. Perkenalkan, saya Raisa Safrina dari SMK Negeri 1 Surabaya. Saya akan bertanya mengenai topik yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu tentang royalti ya, Prof. Prof, kalau kita langganan aplikasi musik premium ya, Prof, apakah itu artinya kita sudah termasuk membayar royalti? Lalu jikalau itu sudah termasuk membayar royalti, bagaimana dengan tempat usaha yang menyalakan lagu melalui aplikasi musik tersebut? Apakah tetap diminta untuk bayar royalti lagi? Begitu. Sudah. Terima kasih, Prof, atas waktunya. Ya tetap ya, kalau setiap orang, setiap siapa saja ya menggunakan lagu tanpa pasal 9 ayat 2 tadi loh ya, itu kena
Hati-hati. Termasuk kalau kita pemilik usaha dan kita memutar lagu tersebut melalui aplikasi premium yang sudah kita bayar setiap bulannya, tetap harus bayar royalti, Prof. Itu harus bayar royalti dikarenakan apa ada hubungannya dengan LMK. Oh, oke. Jadi tetap kena ya, Prof ya? Kolektif itu masalahnya, ini harus hati-hati dikarenakan belum disosialisasikan. Nah sekarang ini baru tanpa sepengetahuan apakah dia itu udah ada kecamat dengan LMK belum. Kalau enggak, kena lagi double-double, maka hati-hati, ya kan? Ini menjadi satu persoalan. Kenapa? Karena undang-undang diketuk. Kalau sudah ketuk sudah berlaku. Kalau berlaku bisa saja kena. Tapi apakah nantinya ini LMK itu nyoroti dan sebagainya kan nggak tahu. Yang jelas regulasinya sudah ada, ya, landasannya sudah ada, legalitasnya sudah ada. Jadi hati-hati. Setiap orang yang melanggar hukum ketentuan dengan adanya pasal 9 ayat 2 ya pidananya 113 sudah disampaikan bab per bab pasal per pasal tadi, itu hati-hati. Yang menentukan salah benar nantinya ada proses, tapi bisa saja ada pendekatan, RG-nya ada sebelum di Proses bukan nggak keras kok ini hukum. sebetulnya. Ini sudah tidak sekeras dulu langsung lapor, enggak ini, ayolah bayar lah gitu. Kalau ketahuan sih, kalau nggak ketahuan saya nggak bisa ngomong. Oke. Baik, Prof. Mungkin pesan terakhir, Prof, kepada pemirsa Setia Surabaya, terutama kalau tentang royalti ini, adakah pesan-pesan yang ingin mau sampaikan kepada musisi atau penyelenggara dan pencipta lagu, dan juga kalau tentang yang kasus Matel tadi, ada yang mau disampaikan nggak, Prof? Ya, ada dua persoalan. Pertama tentang materinya, tentang royaltinya. Jadi sekarang itu tidak sebebas dulu lagi. Kalau dulu musisi bisa bebas untuk menyanyikan lagu apa saja, tapi sekarang itu harus seizin, sepengetahuan dari LMK atau pencipta atau yang menggunakan ciptanya. Pertama, kedua, lah ini nantinya siapa saja untuk berbau komersial ya, kecuali kalau nggak komersial lain lagi. Kalau kita karaoke di rumah nggak ada masalah, ya kan? Kalau karaoke di tempat hiburan kena, kenapa? Karena sudah mengandung komersial. Nah contohnya kalau pagelaran itu kan komersial juga, dikarenakan adanya pertunjukan komersial. Jadi hati-hati lagi. Atau lagi kalau nyanyi di TV itu harus benar-benar apakah sudah ada MOU nggak dengan LMK. Kalau nggak MOU, kita nggak tahu apa-apa, ya kan? Penjangannya katakanlah di TV nih, bisa-bisa TV-nya nanti kena komplain. Nah ini harus hati-hati. Inilah bentuk sosialisasinya di setiap pertunjukan, setiap ada hubungannya dengan lagu-lagu, ya, yang ada ciptaannya, yang ada pengguna ciptaannya, harus hati-hati. Jangan sampai terjadi nanti tahu-tahu ada somasi suruh bayar. Nah ini harus hati-hati. Jadi lebih baik kita kepada LMK kalau bisa selesaikan secara baik. Nah kemudian yang DJ itu ada baik debitur, kreditur ketika punya utang, ya. Kreditur jangan gitu, wah gak 2 bulan, 3 bulan sudah dirampas, itu nggak boleh. Seharusnya ketika kondisi sekarang ekonomi seperti ini, hati-hati, orang pada malas semua sehingga nanti mengorbankan DJ. Nah DJ itu kan nantinya bisa saja akhirnya terjadi pidana. Nah oleh karena itu kita sama-sama menjaga hak dan kewajibannya. Oke, baik. Terima kasih banyak Prof Bowo atas kesempatan dan waktunya. Dan pemirsa, hukum itu tidak ada yang abu-abu, yang ada hanya hitam atau putih. Dan kita seharusnya tetap percaya bahwa keadilan masih tetap ada. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Angel pamit undur diri. Salam Surabaya TV. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2026. Semoga di dalam tahun baru ini 2026 pemirsa Surabaya TV, kemudian masyarakat bisa diberikan edukasi hukum, ya, ekonomi, politik, ya,
dan lainnya. Dan di tahun 2026 nanti ya masyarakat supaya sejahtera, kemudian tidak ada hal ikhwal tentang persoalan yaitu yang ada di Aceh, Medan maupun di Padang. Semoga tidak ada hal-hal ikhwal tentang persoalan yaitu bencana alam. Semoga bencana alam ini tidak terulang kembali. Alhamdulillah. Amin amin ya robbal alamin.